Coba bayangin, kalau kamu punya uang lebih dari 1 triliun US dollar atau setara 17.000 triliun rupiah. Yes, itulah jumlah aset yang dikelola oleh Danantara dengan satu tujuan, yaitu untuk membuat negara ini semakin makmur dan sejahtera ke depannya. Danantara atau Lembaga Sovereign Wealth Fund ini bukanlah ide yang baru. Norwegia sudah melakukannya sejak 30 tahun lalu, dan hari ini mereka memiliki dana investasi terbesar di dunia sebesar 2,2 triliun US dollar atau setara 36.000 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan populasi negara Norwegia yang hanya memiliki 5 juta penduduk, artinya masing-masing penduduk memiliki tabungan sebesar 6 miliar rupiah di negara. Di video ini, kita akan membahas satu pertanyaan sederhana. Bisakah Danantara sukses mengelola aset Indonesia dan menjadi Norway Fund-nya Indonesia? Kita akan melihat bagaimana Norwegia membangun dana investasinya, tantangan yang dihadapi Danantara hari ini, dan apa yang harus dilakukan Indonesia agar proyek ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara diluncurkan resmi pada tanggal 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo. Ini adalah Sovereign Wealth Fund Indonesia alias dana kekayaan negara. Tapi ini bukan SOF biasa. Danantara ini lebih tepat disebut Super Holding BUMN karena dia mengkonsolidasikan aset dari BUMN terbesar Indonesia seperti Pertamina, BRI, Mandiri, PLN, Telkom, dan lain-lain. Total aset yang dikelola adalah sekitar 1 triliun US dollar atau setara kurang lebih 17.000 triliun rupiah. Kalau Danantara jadi sebuah negara, dia akan masuk ke 20 ekonomi terbesar dunia. Cara kerjanya kayak gini. Danantara itu mengelola dividen dari semua BUMN. Jadi, kalau Pertamina untung, dividennya nggak langsung masuk ke kas negara seperti biasa. Tapi, dikelola dulu oleh Danantara untuk diinvestasikan ke proyek-proyek strategis nasional. Contohnya proyek apa? Mereka sebut ada lebih dari 20 proyek, seperti proyek energi terbarukan, hilirisasi nikel, hingga manufaktur dan infrastruktur. Dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo mengklaim sudah mengamankan 300 triliun rupiah untuk dikelola. Untuk strukturnya sendiri, ada CEO yaitu Rosan Roslani, CIO Pandu Syahrir, dan COO Doni Oskaria. Di atasnya, ada Dewan Pengarah yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo itu sendiri. Dan ini yang mulai jadi pertanyaan. Danantara ini baru berumur sekitar 15 bulan. Jadi wajar kalau belum sempurna. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan bareng-bareng. Bukan untuk nyerang, tapi karena ini semua adalah uang negara. Ya, uang kita semua juga. Masalah pertama, siapa yang ngawasin? Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dibentuk Komite Pengawasan dan Akuntabilitas yang isinya adalah Ketua KPK, BPK, PPATK, Jaksa Agung, sampai Kapolri. Kedengarannya sih mantap, tapi ada masalahnya. Artinya, pengawasannya ini bergantung penuh pada kehendak orang yang sama yang menjalankan Danantara. Itu bukan check and balance, itu pengawasan yang dikontrol dari dalam. Masalah kedua, informasi publik masih minim. Sampai saat ini, rencana operasional detail, target investasi spesifik, dan laporan berkala belum tersedia untuk publik. Laporan keuangan yang terbuka untuk publik baru diproyeksikan dimulai sekitar tahun 2027 atau setelah restrukturisasi itu selesai. Sekarang, kita lihat cerita yang mungkin sedang ingin dicontoh oleh Indonesia. Tahun 1969, Norwegia menemukan salah satu ladang minyak offshore terbesar di dunia yang berada di Laut Utara. Tiba-tiba,
Negara kecil dengan 5 juta penduduk ini punya kekayaan minyak yang sangat luar biasa. Dan mereka sadar, ini bisa jadi kutukan dan bukan sebuah berkah. Lihat saja negara-negara penghasil minyak lain. Banyak yang korupsi, ekonominya rapuh, dan kekayaannya habis begitu minyaknya habis. Fenomena ini bahkan punya namanya tersendiri, yaitu resource curse, di mana suatu negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti minyak atau mineral, justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat korupsi yang tinggi, dan kemiskinan dibanding negara yang minim sumber daya alam. Norwegia nggak mau akan hal itu. Tahun 1980-an, mereka sempat kepleset 2 kali krisis karena terlalu boros belanja dari uang minyak. Itu menjadi pelajaran pahit bagi mereka. Akhirnya, setelah debat politik panjang, pada tahun 1990, Parlemen Norwegia mengesahkan undang-undang yang membentuk Government Petroleum Fund. Sekarang namanya Government Pension Fund Global atau sering disebut Oil Fund. Prinsipnya sederhana, tapi revolusioner. Simpan semua uang minyak di luar negeri dan hanya pakai hasil investasinya, bukan uang pokoknya. Cara kerjanya sederhana. Pertama, perusahaan minyak bayar pajak ke negara. Kedua, pemerintah transfer surplus ke oil fund. Ketiga, oil fund dikelola oleh Norges Bank Investment Management atau NBIM, divisi bank sentral dari Norwegia. Keempat, dananya diinvestasikan ke 9.000 perusahaan di 71 negara dalam bentuk saham, obligasi, dan properti. Kelima, pemerintah hanya boleh pakai hasil investasinya dan bukan uang pokoknya. Investasi ini 100% di luar Norwegia. Mereka sengaja melakukan ini agar uang minyak tidak menghantui ekonomi domestik. Hasilnya, hari ini mereka memiliki uang sebesar 2,3 triliun US dollar, tumbuh dari nol sejak 1996. Yes, hampir 30 tahun dengan return rata-rata hampir 7% per tahunnya. Nilainya setara 4 kali GDP negara mereka sendiri. Dan kalau dibagi rata ke setiap warga negara Norwegia, masing-masing warganya akan dapat sekitar 390.000 US dollar atau setara kurang lebih 6 miliar rupiah per orangnya. Nah, ini bagian yang paling keren. Norwegia punya aturan fiskal yang disebut Handlingsregelen. atau artinya aturan tindakan. Intinya, pemerintah hanya boleh mengambil maksimal 3% dari nilai fund per tahun untuk dimasukkan ke anggaran negara. Awalnya, di tahun 2001, aturan ini hanya sebesar 4%. Lalu pada tahun 2017, dengan kesepakatan hampir semua partai di parlemen, angkanya diturunkan menjadi 3% karena menyesuaikan ekspektasi return jangka panjang yang lebih rendah. Kenapa aturan ini jenius? Pertama, karena fund ini diyakini akan tumbuh lebih dari 3% per tahun dalam jangka panjang. Well, artinya selama pemerintah hanya mengambil maksimal 3%, pokok dana tidak akan pernah berkurang, bahkan terus bertumbuh. Generasi berikutnya akan dapat warisan yang lebih besar. Kedua, aturan ini ada di level legislasi, bukan keputusan presiden yang bisa diubah besok pagi. Butuh persetujuan parlemen untuk mengubahnya. Ketiga, setiap partai dukung aturan ini. Ketika ada pemilu dan ganti pemerintahan, fund tetap berjalan. Itu yang disebut institutional continuity atau keberlangsungan yang tidak bergantung pada satu orang. Dan kalau pemerintah butuh lebih karena krisis seperti pandemi pada tahun 2020 dan 2021, mereka bisa exit sedikit, tapi harus ada justifikasi yang jelas ke parlemen. Kita bandingkan langsung ya. Sumber dana Norwegia dari uang minyak atau surplus anggaran. Dan antara dari dividen BUMN. Secara tujuan, Norwegia menyimpan uangnya untuk generasi mendatang, pakai returnnya saja. Sementara dan antara investasi ke proyek strategis nasional sekarang. Secara transparansi, di Norwegia untuk laporan tahunan, laporan kuartalan, voting record,
semua bisa diakses publik. Sementara Danantara, laporan publik dijadwalkan baru bisa diakses mulai tahun 2027. Lalu dari segi pengawasan, di Norwegia ada 3 pihak independen. Pertama, Norges Bank dari sisi operasional, Kementerian Keuangan dari sisi strategi, dan parlemen dari sisi persetujuan besar. Ketiganya saling mengawasi. Sementara Danantara, komite pengawas masih sangat ketergantungan dengan presiden. Untuk aturan penarikan, di Norwegia maksimal 3%, diatur di undang-undang dan didukung oleh lintas partai. Untuk Danantara sendiri, belum ada aturan setara yang mengikat. Dari lintas pemerintahan, di Norwegia sudah lebih dari 30 tahun dan sudah berganti banyak pemerintahan, tapi fund-nya tetap berjalan. Sementara Danantara hanya baru berusia 15 bulan dan masih belum teruji. Ini bukan untuk bilang Norwegia sempurna dan Indonesia jelek, tapi ada framework yang sudah terbukti bekerja dan kita bisa belajar dari situ. Ini mungkin pertanyaan yang paling penting yang perlu kita renungkan bersama. Danantara lahir di era yang penuh semangat dan ambisi besar. Dan itu modal yang luar biasa. Tapi, institusi yang benar-benar hebat, yang bisa bertahan melampaui satu era, satu kepemimpinan, satu generasi, butuh lebih dari semangat awal. Kita bisa belajar banyak dari negara-negara yang sudah lebih dulu melewati perjalanan ini. Norwegia membangun sovereign wealth fund-nya selama lebih dari 30 tahun. Mereka banyak melewati pergantian kabinet dan perdana menteri yang berbeda visi. Rahasianya sederhana, tapi tidak mudah. Mereka mendesain institusinya lebih kuat dari figur manapun. Aturannya tertulis dalam undang-undang, dikelola oleh bank sentral yang independen, dan diawasi oleh parlemen secara berkelanjutan. Singapura dengan Temasek-nya pun sama. Tidak peduli siapa yang duduk di pemerintahan, institusinya ini punya DNA tersendiri. Transparansi laporan tahunan, governance yang terukur, dan reputasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun. Pelajaran untuk Danantara sangatlah jelas. Semakin cepat ia membangun fondasi institusional yang kokoh melalui aturan tertulis, laporan keuangan yang terbuka, dan pengawasan yang independen, semakin besar pula peluangnya untuk menjadi warisan jangka panjang yang benar-benar bisa dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Danantara punya potensi besar untuk menjadi itu, dan langkah menuju ke sana dimulai dari pilihan-pilihan yang dibuat di hari ini. Jadi, apa saja yang bisa Indonesia pelajari dari fund yang dikelola oleh Norwegia? Pertama, pisahkan kepemilikan dan pengelolaan. Di Norwegia, pemerintah menetapkan arah dan tujuan, tapi pengelolaan dananya dilakukan secara profesional oleh institusi yang independen. Karena uang negara seharusnya tidak boleh hanya bergantung pada satu orang atau satu lembaga. Kedua, buat aturan yang lebih kuat dari pemimpinnya. Artinya, Danantara harus punya aturan yang memiliki landasan hukum yang jelas dan sulit diubah secara sepihak. Dan ketiga, yang paling penting, transparansi harus makin diperhatikan. Publikasikan laporan secara berkala, tunjukkan kemana uangnya diinvestasikan, dan biarkan publik ikut mengawasi. Karena kepercayaan tidak dibangun dari janji, tetapi dari transparansi. Danantara punya potensi yang sangat besar. Kita berharap bisa dikelola dengan baik dan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ke depannya. Norwegia sudah membuktikan. Apakah Indonesia bisa melakukan hal yang sama? Sepenuhnya bisa, tapi kita perlu lebih banyak orang yang peduli dan bertanya. Kalau video ini kasih perspektif baru buat kamu, share ke orang-orang yang menurut kamu perlu tahu soal ini. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komen di bawah. Kita akan coba balas semuanya. Sampai jumpa di video ting berikutnya.